Pengadilan Agama Kepahyang merupakan salah satu dari 9 pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Secara yuridis Pengadilan Agama Kepahyang berdiri sejak tanggal 22 Oktober tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016, tapi secara formil diresmikan operasionalnya baru pada tanggal 30 Oktober tahun 2018. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahyang, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 1, yaitu meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kepahyang, yang pada saat itu terdiri dari 8 kecamatan, 12 kelurahan dan 105 desa dengan penduduk seluruhnya saat itu 136.097 jiwa yang hampir 99% beragama Islam. Jangan dilupakan tanah pusaka, tanah kelahiran. Jangan dilupakan budi bahasa tetap dijaga. Kepahyang kota kita tersayang, Kepahyang terus terkenang-kenang. Kepahyang kota kita tersayang, Kepahyang terus terbayang-bayang. Pegawai Pengadilan Agama Kepahyang berjumlah 28 orang, terdiri dari 3 orang hakim, 19 pegawai dan 6 orang PPNPN. Perkara yang diterima Pengadilan Agama Kepahyang kelas 2 pada tahun 2024 sebanyak 585 perkara, yang terdiri dari 388 perkara gugatan, dan 197 perkara permohonan. Sedangkan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 1 perkara, sehingga beban perkara pada tahun 2024 sebanyak 586 perkara. Kepahyang kota kita tersayang, Kepahyang terus terkenang-kenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Kepahyang berkomitmen kuat dalam menunaikan amanah reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. Sejak pencanangan zona integritas pada tahun 2019, kami terus berupaya memberikan pelayanan secara cepat, cermat, efektif, efisien, rapi, resik, disiplin, akuntabel, dan semangat memberikan pelayanan prima. Perjalanan ini tentu tidak lepas dari supervisi maksimal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, serta pendampingan intensif dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang terus membimbing kami dalam menjaga kualitas pelayanan dan integritas. PA Kepahyang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Kepahyang telah diimplementasikan pada setiap area yang meliputi Area 1 yang berfokus pada manajemen perubahan. Area ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja pola pikir, mindset, serta budaya kerja, kultur set, individu pada Pengadilan Agama Kepahyang agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai adalah 1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota Pengadilan Agama Kepahyang dalam membangun zona integritas menuju WBK.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja. 3. Pimpinan satuan kerja dan pejabat struktural di bawahnya harus berperan sebagai role model, keteladanan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. 4. Menurunnya resiko kegagalan karena adanya resistensi perubahan. Upaya yang telah dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan apel pagi di hari Senin pagi dan apel sore di hari Jumat sore, presensi online sesuai jam yang telah ditentukan, briefing pada masing-masing unit seksi, siraman rohani yang ditegakkan setiap 1 kali dalam sepekan dengan narasumber dari kalangan hakim dan pimpinan 4 pilar. Pimpinan sebagai role model perubahan sedangkan agen perubahan harus menjadi pelopor perubahan. Untuk menciptakan kerjasama yang baik, maka dilaksanakan kegiatan dilakukan secara bersama-sama seperti family gathering, kerja bakti atau senam bersama secara terjadwal. Area 2, Penataan Tata Laksana. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur. Implementasi penataan tata laksana mencakup penyusunan dan pembenahan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Penerapan yang telah dilakukan adalah penerapan SOP, penerapan aplikasi-aplikasi pendukung, seperti aplikasi Badilak, SIPP, e-court, dan e-litigation untuk pendaftaran dan persidangan secara elektronik. Aplikasi e-office berupa aplikasi e-lapor untuk sistem lapor secara elektronik, aplikasi Sikep untuk sistem kepegawaian secara elektronik yang selalu diupdate oleh masing-masing pegawai, dan pemanfaatan pelayanan publik berbasis aplikasi penggunaan chat online PTSP, antrian sidang. Adanya website dan adanya sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Area 3, Penataan Sistem Manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, meningkatnya disiplin SDM aparatur, meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur dan meningkatnya profesionalisme SDM. Implementasi yang telah dilakukan pada Pengadilan Agama Kepahyang dalam penataan sistem manajemen sumber daya manusia telah dilakukan penataan kembali SDM berbasis kinerja. Seluruh SDM telah menempati posisi sesuai dengan kompetensinya dan mempertimbangkan analisis beban kerja dan analisis jabatan. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM dilakukan melalui diklat di tempat kerja atau DDTK, diskusi hukum pembinaan dan diklat virtual melalui Zoom meeting. Area 4, Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Dalam penguatan akuntabilitas kinerja, Pengadilan Agama Kepahyang telah melakukan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran. Sebelumnya, keterlibatan pimpinan belum optimal dalam penyusunan rencana strategis atau Renstra, rencana kinerja tahunan atau RKT Indikator Kinerja Utama atau IKU, serta laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJIP. Namun sekarang keterlibatan pimpinan sangat optimal sehingga nilai kinerja Pengadilan Agama Kepahyang semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Area 5, Penguatan Pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk menyelenggarakan satuan kerja yang bersih dan bebas dari KKN, penerapan aplikasi Siwas, dan e-lapor yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pemisahan pengunjung dengan penerapan kartu tanda pengenal sesuai dengan kepentingannya, pemasangan CCTV online di area-area pelayanan, serta penyediaan ruang tamu khusus, dan ruang tamu terbuka adalah beberapa langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Kepahyang. Informasi layanan serta transparansi biaya perkara terpampang jelas, dengan kampanye publik anti korupsi yang dilakukan secara masif baik secara langsung maupun melalui media sosial. Seluruh pegawai, hakim dan ASN telah melaporkan harta kekayaannya melalui ELHKPN dan ELHK-ASN. Area 6, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, telah diupayakan berbagai inovasi layanan sesuai dengan standar Mahkamah Agung.
Inovasi layanan seperti pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, layanan bantuan hukum atau Posbakum, layanan ekor, dan gugatan mandiri, untuk mendukung terciptanya layanan yang prima. Selain itu, Pengadilan Agama Kepahyang telah melakukan implementasi standar layanan melalui maklumat pelayanan. Publikasi informasi Pengadilan Agama Kepahyang secara periodik melalui media sosial. Penerapan budaya pelayanan prima dalam bentuk briefing, pemberian kompensasi atas keterlambatan layanan. Pengadilan Agama Kepahyang juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka memberi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan mengimplementasikan aplikasi emosi Ciaper PTA Bengkulu. Pengadilan Agama Kepahyang juga telah meluncurkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan. Aplikasi layanan berbasis digital yang disematkan di website resmi Pengadilan Agama Kepahyang diantaranya Kopi Payang, yaitu aplikasi sistem informasi bagi para mahasiswa atau responden yang ingin melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kepahyang. Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor. PTSP Online yang siap melayani konsultasi, Sidasi yang merupakan aplikasi data saksi, dan food short gratis untuk para pengunjung Pengadilan Agama Kepahyang. Pengadilan Agama Kepahyang juga selalu berbenah dalam memberikan pelayanan dengan melakukan survei kepada masyarakat para pencari keadilan. Dan berdasarkan indeks kepuasan masyarakat dengan nilai 3,99, nilai survei persepsi anti korupsi atau SPA telah mencapai nilai 4, dan nilai survei persepsi layanan kualitas pelayanan atau SPKP menilai 3,98. Dengan berbagai perubahan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Kepahyang, telah meraih berbagai penghargaan dari Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ataupun instansi lainnya. Bapak atas nama siapa, Pak? Bapak Idris. Bapak Idris ya. Kalau boleh tahu, ini keperluannya untuk apa di sini di PTSP? Adopsi anak. Oh, pengangkatan anak ya, Pak. Jadi, menurut Bapak, bagaimana pelayanan di Pengadilan Agama Kepahyang ini, Pak? Pelayanannya baik dan humanis, cepat, terbuka, ya. Kemudian tidak ada pungli. Boleh satu kata untuk pelayanan di PTSP, Pak? Ya, semoga tetap dipertahankan, ya, maju, ya, yang memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat Kepahyang. Pengadilan Agama Kepahyang bertekad dan terus berbenah demi pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan dengan semboyan cerdas, cepat dan cermat, efektif dan efisien, rapih dan resik, disiplin, akuntabel, semangat. Kami yakin kami mampu untuk memperoleh predikat zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani, WBBM. Karena kami Pengadilan Agama Kepahyang cerdas.